Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Saya kali ini sedang bersama teman saya Nika. Hai Nika. Hai. Saya akan menjelaskan teori kognitif domain bersama Nika. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan nama penyusun dari teori ini, dari PowerPoint ini, yaitu saya, Nabila sebagai ketua, dan ada Anissa, Firosa, juga ada Nabila Atifah. Oke, ini kamu tahu nggak sih siapa itu Jean Piaget? Oh, aku sih tahu ya, cuma boleh dijelasin lebih lanjut nggak tentang penjelasan? Oke, jadi Jean Piaget itu lahirnya di Neuchâtel, di Swiss. Oke. Dia itu lahir tanggal 9 Agustus 1896 dan beliau wafat pada tanggal 16 September 1980. Jadi beliau itu wafat pada umur 84 tahun. Nah, beliau ini dikenal sebagai seorang filsuf, ilmuwan, juga psikolog perkembangan. Yang dimana ya, karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya itu dia jadi terkenal. Oh gitu. Oke, jadi tuh ada 5 konsep teoritis utama yang jadi dia terkenal itu dari teori itu. Yang pertama ada intelijensi, lalu terus ada skemata, terus ada asimilasi dan akomodasi, ekuilibrasi, yang terakhir ada interiorisasi. Nah, aku akan jelasin yang pertama dulu, intelijensi. Jadi intelijensi itu adalah sebuah tindakan yang cerdas dan cenderung menciptakan kondisi optimal untuk survival organisme di situasi yang sedang dialaminya. Jadi, menurut Piaget, intelijensi itu adalah ciri bawaan yang dinamis, sebab tindakan yang cerdas akan berubah saat organisme itu makin matang secara biologis dan mendapatkan pengalaman. Oh, jadi gitu. Iya, tapi ada lagi, teori Piaget itu sering disebut sebagai genetik epistemologi. Nah, karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, yang perlu digarisbawahi dari istilah genetik ini mengacu pada pertumbuhan developmental nih, bukan pada warisan biologis yang diberikan sama orang tuanya. Oh, jadi gitu. Iya. Terus ada skemata. Nah, skemata ini diartikan sebagai representasi mental yang dapat mengatur pengetahuan potensi untuk bertindak secara tertentu, misalnya kayak menyedot, melihat, menggapai, itu skemata. Jadi contohnya gini, skemata dari menyedot itu adalah kemampuan umum untuk menyedot sesuatu. Jadi misalnya kalau anak-anak itu umur 0 sampai 2 tahun, misalnya 1 tahun deh, itu kan nggak tahu ya kalau disuruh nyedot, disedot deh, itu minumnya disedot pakai sedotan, kan nggak tahu. Jadi kita perlu kayak nerangin atau ngasihin contoh secara verbal, kayak disedot itu gimana sih teknisinya. Nah, anak-anak baru bisa tahu dari situ. Oh, berarti dikasih contoh dulu. Nah, kalau dia udah paham, misalnya menyedot air dalam botol ya, pakai apa itu sedotan, dia itu kayak udah masuk ke struktur kognitifnya gitu loh, udah ada pikiran buat menyedot. Jadi lain kali kalau dia di situasi yang lain, terus ada minuman yang lain, misalkan kayak jus jeruk, tapi ada sedotannya, dia tuh bakal otomatis menyedot. Jadi nggak perlu disuruh sama orang tuanya atau sama kakaknya disedot, dia disedot nggak usah. Oh, jadi begitu. Ya, terus yang ketiga itu ada asimilasi dan akomodasi. Keduanya ini saling berkaitan. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi asimilasi ini merupakan proses penyesuaian konsep yang baru ke dalam skema atau struktur kognitif yang ada dengan lingkungan fisiknya. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi ini merupakan proses memodifikasi struktur kognitif yang sudah ada agar konsep-konsep baru yang masuk dapat diserap dengan baik. Nah, proses asimilasi dan akomodasi ini disebut sebagai invarian fungsional, di mana dua proses ini terjadi di setiap level perkembangan intelektual dan saling berkaitan. Ini contohnya. Jadi itu ada seorang balita, dia dihadapkan sama orang tuanya, misal begini,
Dek, ini buah. Tapi orang tuanya nggak bilang itu buah apa. Nah, anaknya itu karena dia dulunya itu udah pernah digituin juga sama ibunya, dan buahnya itu adalah buah apel yang ditunjukin sama ibunya. Jadi dia mikirnya, oh itu apel mah gitu. Padahal dia salah, padahal itu buah jeruk bukan buah apel. Nah, di sini tuh proses asimilasinya itu diketahui dari buahnya. Maksudnya tuh proses asimilasinya itu proses asimilasinya itu diketahui dari buah yang dia tadinya tahu itu apel, tapi sekarang udah ada buah lain gitu loh. Maksudnya buah itu bukan sekedar buah apel, tapi ada buah jeruk. Nah, proses akomodasinya itu dari dia mengetahui bahwa buah jeruk ini berwarna oranye, berbentuk bulat, sama berkulit kasar. Gitu. Iya, yang ketiga ada ekuilibrasi. Nah, ekuilibrasi ini adalah tendensi bawaan untuk mengorganisasikan pengalaman agar mendapatkan adaptasi yang maksimal. Equilibrium itu juga dapat diartikan sebagai dorongan terus-menerus ke arah seimbang. Jadi dua-duanya ini sama. Ekuilibrasi, equilibrium itu sama. Terus bedanya apa dong? Enggak ada bedanya. Jadi Itu cuma sama kayak aja? kata lain gitu. Kayak Oh, tadi sama. skema atau skemata atau skema pakai bahasa Latin sama. Oh, so itu Cuman sama. beda. Iya. Nah ini contoh singkatnya itu kayak contoh simpelnya itu kayak anak kecil kalau misalkan tahu sesuatu yang dia nggak tahu artinya atau dia nggak tahu isinya. Misal kayak kita bawa kotak. Kotak itu nggak transparan ya. Misal warna biru. Bawa kotak, Dek, kakak bawa kotak gitu. Kotak apa itu? Rahasia. Pasti kan kayak apa sih gitu, kayak anak itu pasti bakal kayak terus-terusan cari tahu. Walaupun kamu sembunyiin itu pasti dia kayak ada kayak nangis-nangis mau tahu kotak itu isinya apa gitu kan, kayak harus tahu detik itu juga. Iya. Nah, itu ekuilibrasi di situ. Oh, di situ. Oke. Iya. Terus ada interiorisasi. Interiorisasi itu istilah yang menggambarkan penurunan ketergantungan pada lingkungan fisik dan meningkatkan penggunaan struktur kognitif. Jadi semakin banyak pengalaman yang diinteriorisasikan, maka mereka tidak lagi bergantung pada lingkungan fisik, namun lebih mengandalkan pemikiran sebagai alat untuk adaptasi dengan lingkungan. Ini anak kecil itu kalau misal udah umur berapa ya, udah balita, bukan balita, di atas balita, kayak umur ke SD. Oke. Itu dia kan udah kayak nggak sering apa-apa harus refleks gitu. Misalkan dia bermain ya di atas tempat tidur gitu, lompat-lompat. Abis itu dia kan nggak bakal mikir kayak, aku kalau terlalu mikir pasti bakal jatuh. Gak mikir gitu kan. Anak lompat-lompat ya udah lompat-lompat aja, akhirnya dia jatuh, nangis. Nah, beberapa tahun setelahnya interiorisasi ini dipakai, dia bakal mikir, oh ya kalau aku terlalu mikir berarti nanti aku bakal jatuh. Oh, berarti ini seperti dia ini belajar dari pengalaman yang Iya, belajar dari pengalaman, dan dia nggak lagi bergantung sama lingkungan fisik, jadi dia lebih sering pakai pemikiran pengalaman yang dulu dia gitu. masukin lagi. Iya, jadi di situ interiorisasi. Next. Nah, di teori PLC ini juga ada tahap-tahap perkembangan. Yang pertama ada sensori motori. Itu berlaku dari umur 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini tuh anak-anak belum mengenal bahasa. Dia lebih pakai bahasa isyarat, babi bu, nunjuk-nunjuk kalau mau ini mau itu, kalau nggak mau ya nangis. Gitu kan. Terus ditandai dengan tindakan spontan yang kayak tadi. Terus ada kepermanenan objek, atau dengan kata lain anak mulai menyadari bahwa objek tetap ada walau tidak dapat terlihat. Jadi itu contohnya kalau ada anak kecil mau tidur sama ibunya lagi di kasur ini, lagi di kasur. Terus anaknya tuh udah ditidurin, udah ditidurin gini. Abis itu dia anak kecil kan, namanya anak kecil pasti punya sesuatu yang dia suka, akhirnya kayak bener-bener harus di sampingnya, kayak mau tidur juga harus sama dia, misal boneka ya.
ibunya tuh sengaja nyembunyiin bonekanya di bawah selimut anaknya. Udah diselimutin itu anaknya. Jadi tuh di bawah selimutnya gitu. Terus habis itu anaknya ini nggak nangis karena dia udah tahu kalau bonekanya itu ada. Tapi itu disembunyiin. Jadi dia nggak nangis. Terus ada pre-operational. Pre-operational ini dari umur 2 sampai 7 tahun, tapi dibagi dua nih. Jadi ada pemikiran prakonseptual 2 sampai 4 tahun ini ciri-cirinya anak mulai dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bentuknya. Misal bulat sama bulat, segitiga, yang trapesium. Terus ada periode pemikiran intuitif 4 sampai 7 tahun. Nah, cirinya itu anak cenderung memecahkan problem secara intuitif, bukan logika. Ada contohnya nih. Nah, ini contohnya itu ada siswa sama gurunya, ada meja juga kayak kita gini. Misalnya aku muridnya, kamu gurunya, bisa gitu. Posisinya kayak gini. Terus kamu itu nyodorin itu gelas, 2 gelas yang sama, isinya juga sama. Kamu tanya ke aku, misalnya kamu guru kan? Ini, nah ini ada yang beda nggak? Terus aku jawab enggak, sama. Abis itu kamu ambil gelas lain yang bentuknya beda, lebih besar atau lebih tinggi deh, lebih tinggi gitu. Terus salah satunya kamu pindahin itunya, isinya. Habis itu kamu tanya, nah ini ada yang beda nggak? Selalu jawab, iya beda. Kenapa beda? Soalnya yang dia nunjuknya yang gelas yang lebih tinggi tadi, ini isinya lebih banyak, padahal isinya sama kalau pakai logika. Tapi kan anak-anak pakai intuitif di masa itu. Iya. Terus ada concrete operation dari 7 sampai 11 atau 12 tahun, itu tergantung sih dari anaknya. Jadi tuh cirinya tuh anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret. Oh, berarti baru dari tahap ini ya anak berpikir Iya, secara logis. iya. Coba kalau anak yang tadi misalkan dari umur berapa itu kamu bawa lagi, di umur dia 11 sampai 12 tahun pasti dia udah ngerti kalau dia dulu itu salah. Oh iya. Terus ini ditandai dengan pertumbuhan kognitif yang luar biasa dan merupakan tahapan formatif dalam pendidikan, karena pada masa ini perkembangan bahasa dan penguasaan keterampilan berkembang pesat. Di masa itu tuh pasti anak lagi kepo-keponya, terus lagi cerewet-cerewetnya. Iya benar. Terus yang terakhir ini ada formal operation dari 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun tergantung. Di tahap ini ciri-cirinya itu pikiran anak tidak lagi fokus sama hal-hal yang dapat terlihat. Jadi dia udah mulai bisa merencanakan sesuatu, dia udah bisa mikir konsekuensi dari sesuatu. Misal kalau dia berbohong, itu nanti konsekuensinya apa yang didapat di kemudian hari, dia udah bisa mikir kayak gitu. Oke, selanjutnya ada kondisi optimal untuk belajar. Nah, ini kembali ke sosok John Piaget. Oh, oke. Ya. Nah, ini tuh Piaget itu mengatakan asimilasi kegagalan akan menghasilkan akomodasi atau proses belajar baru, sehingga suatu pengalaman yang cukup menantang akan memicu pertumbuhan kognitif. Terus Piaget juga mengatakan dalam buku Chang bahwa perkembangan kognitif tergantung pada 4 faktor. Yang pertama biologis, pertumbuhan biologis, yang kedua pengalaman dengan lingkungan fisik, yang ketiga pengalaman dengan lingkungan sosial, dan yang terakhir ekuilibrasi. Perkembangan kognitif tidak dapat diajarkan, tetapi guru akan terbantu ketika mengetahui pada level mana siswa tersebut menjalankan fungsinya. Maka keaktifan seorang siswa sangatlah berpengaruh. Ini menurutnya Duncan sih, bukan biasa, cuman iya berhubungan. Termasuk kebumana teori Piaget. Jadi ada kesepakatan dan ketidaksepakatan antara teori Gestalt dan Piaget. Keduanya itu percaya bahwa pengetahuan di masa lampau berpengaruh terhadap pengalaman pada masa kini. Perbedaan antara Piaget dan teoritis Gestalt pada kemampuan organisasional di dunia pendidikan, yakni ketika
Guru yang menggunakan prinsip Gestalt akan cenderung menerima diskusi kelompok atau sistem ceramah kayak misal, ada kan guru yang gitu, yang sering kayak diskusi kelompok, terus sering kayak bikin kayak kalau jelasin materi itu ya udah ceramah terus. Iya benar. Terus ada guru yang menganut prinsip Piaget. Nah, guru jenis ini tuh akan memperhatikan siswa secara individual. Guru akan berupaya menentukan apa tahap perkembangan siswa sebelum menentukan informasi apa yang akan diberikan atau disampaikan kepada mereka. Ini tuh kayak kalau yang menganut sistem Piaget itu guru itu lebih sering ngadain ulangan mingguan. Oh, jadi gitu. Jadi kayak nanti kan gurunya bakal tahu gitu dari mana sih kemampuan siswa-siswanya tuh kayak gimana. Makanya dulu itu harusnya nggak nyontoh, aku pun juga nyesel. Kan kalau gitu kan aku bisa tahu gitu dari mana kemampuanku, tapi ya udah salah apa. Nah, ini selanjutnya ada pendapat Piaget tentang pendidikan. Individu yang berusia sama serta dari budaya yang sama cenderung memiliki struktur kognitif yang sama, ini menurut Piaget. Akan tetapi, kemungkinan bagi mereka untuk memiliki struktur kognitif yang berbeda membutuhkan jenis materi belajar yang berbeda pula. Jadi gitu. Materi pendidikan yang tidak bisa diasimilasikan ke struktur kognitif individu tidak akan bermakna bagi individu tersebut. Jadi itu satu anak sama anak lain itu nggak bisa disamain nih. Pasti ada yang beda. Pasti kalau nangkep informasi juga ada yang cepet, ada yang lemotnya kayak kartu gitu loh. Excel, Indosat, Simpati, Eksis kan pasti beda-beda. Itu sama lah. Jadi supaya belajar dapat terjadi, sebagian materi perlu diketahui terlebih dahulu. Sebagiannya sudah diketahui akan diasimilasikan, sedangkan sebagian yang belum akan menimbulkan modifikasi pada struktur kognitif individu. Next. Kesimpulannya. Sudah sampai kesimpulan nih. Iya. Kayak kerasa kan? Jadi menurut Piaget, pendidikan yang optimal membutuhkan pengalaman yang menantang bagi individu sehingga proses asimilasi dan akomodasi dapat menghasilkan pertumbuhan intelektual. Jadi itu harusnya kita tuh nantang diri kita gitu loh. Kayak apa yang kita kira-kira nggak bisa tuh udah lakuin aja. Bisa jadi pembelajaran kan, jadinya kognitifnya tuh semakin berkembang. Pendidikan juga harus diindividualisasikan, bahwa kemampuan untuk mengasimilasi akan bervariasi dari satu individu ke individu yang lain, serta bahwa materi pendidikan harus disesuaikan dengan struktur kognitif individu, sama kayak yang aku bilang tadi itu semuanya nggak bisa disamain lah. Pasti beda satu anak sama anak lain. Kamu sama aku beda. Beda-beda gitu. Iya, beda. Pasti semuanya tuh beda. Nah, dari teori itu, setiap teori itu pastilah ada kayak pro dan kontra. Iya. Nah, ini ada evaluasi dari teori Piaget. Jadi ada beberapa yang bilang metode dari observasi Piaget ini tidak dapat diterapkan pada setiap daerah atau kultur yang berbeda. Sebenarnya ini menurut buku dari teori belajar sih, teori belajarnya Hengerhan kalau nggak salah, sama Bloom ya. Nah itu terus ada kritiknya konsep belajar akomodasi dari Piaget itu bersifat progresif, naik terus. Namun konsep belajar asimilasinya bersifat statis dan dibatasi dengan struktur kognitif yang ada. Jadi unik. Gimana maksudnya? Teorinya Piaget ini unik. Kayak yang tadi aku jelasin, yang ada bab asimilasi sama akomodasi. Menurut beberapa psikolog, itu konsep yang akomodasi itu naik terus. Dia tuh kan yang tadi itu kan dijelaskan kalau struktur kognitif kalau gini. Gak apa, pelan-pelan aja. Jadi itu kalau misalkan aku megang sesuatu, jangan aku udah besar. Ini anak kecil megang sesuatu, itu pasti kan udah kayak masuk ke otaknya gitu. Udah ada
udah terekam jadi struktur kognitif baru. Kayak tadi menyedot. Iya. Nah, ya itu. Jadi kalau udah ada itu nggak butuh akomodasi baru gitu loh. Jadi semakin sedikit, pokoknya dua ini berhubungan. Semakin sedikit yang skemata yang dipakai, itu semakin sedikit akomodasi yang dipakai gitu. Tapi sebenarnya ini akomodasinya kan terus naik ya. Kita kan tiap tahun, tiap waktu itu kan pasti banyak pengalaman baru. Jadi kita kan ada kognitif baru yang masuk kan. Terus kalau yang asimilasi ini sifatnya statis. Jadi naik turun gitu. Kalau akomodasi naik, ini naik turun. Jadi unik kan. Jadi nggak, keduanya ini sama-sama naik. Tapi ada yang naik, ada yang turun. Ada yang naik turun. Gitu. Iya. Dan sekian penjelasan dari saya bersama teman saya Nika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.